Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam nikmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali perjumpaan jarak jauh kita pada kali ini di pertemuan jarak jauh Zoom meeting kelas 6 MIA Taqwa 28. Insya Allah Pak akan menyampaikan pembahasan materi pelajaran PJOK, yang mana hari ini kita akan mempelajari di halaman 36, yaitu di poin B, adalah variasi dan kombinasi gerak dasar pada permainan bulu tangkis. Ya, bisa kalian lihat, dibuka buku paketnya halaman 36. Ya, lihat di atas itu poin B, bagian B. Ya, kalau sudah, harap disimak video ini, materi ini dari awal sampai akhir dan fokus. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada kali ini, mari saja kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ya, dilihat di halaman 36. Nah, perhatikan gambar yang ada di Zoom meeting kalian itu. Ada raket, ada kok ya, ada 2 kok dan 1 raket. Berarti ini permainan apa ya? Seperti yang tadi sudah Faiza sampaikan, judul kita pada hari ini adalah variasi dan kombinasi gerak dasar pada permainan bulu tangkis. Nah, ini adalah permainan bulu tangkis, yang mana permainan bulu tangkis termasuk dalam permainan bola kecil. Sebelumnya kalian sudah belajar tentang bola kecil, yaitu bola kasti. Pada hari ini kita akan belajar permainan bulu tangkis. Ya, apakah kamu atau kalian pernah bermain bulu tangkis? Tentunya beberapa dari kalian sudah pernah ya bermain bulu tangkis. Ya, kalau yang belum pernah, ya, coba dah ya, kalian kalau punya raket di rumahnya mainkan, lalu beli koknya ya, dimainkan, itu seru ya. Ini termasuk olahraga yang Pak Heza sukai, hobi ya. Bulu tangkis merupakan salah satu permainan bola kecil ya, small ball. Permainan ini cukup mudah dilakukan ya, ini cukup mudah kan, tapi nanti ada beberapa teknik untuk memainkannya. Kamu hanya perlu memukul kok menggunakan raket ya, harus mengenai sasaran kok yang jatuh atau yang mengarah ke arah kita. Nah, terdapat gerak dasar yang harus dikuasai dalam permainan bulu tangkis. Nah, jadi setiap permainan atau olahraga harus ada namanya gerak dasar ya. Gerak dasar itu harus kita kuasai. Gerak dasar tersebut memiliki variasi dan dapat dikombinasikan. Ya, tentunya gerakan-gerakan tersebut itu tidak hanya satu. Maka dari itu, dari gerakan ke gerakan ada yang namanya kombinasi ya. Gerakan 1 dengan gerakan 2 disatu padukan ya, namanya gerakan kombinasi. Yuk pelajari materi berikut dengan semangat ya. Jangan lupa fokus. Nomor 1, perhatikan di situ, variasi gerak dasar lokomotor dengan kombinasi gerak dasar manipulatif. Permainan bulu tangkis adalah permainan yang mengandalkan pukulan. Jadi andalannya adalah pukulan nih. Lalu selain pukulan, ada langkah kaki juga berperan mendukung dalam permainan yang baik ya. Jadi langkah kaki ini juga menentukan permainan kita baik atau tidaknya. Lalu selanjutnya, kombinasi yang baik antara gerakan pukulan dan langkah kaki akan menghasilkan permainan yang baik. Jadi harus bisa kita mengombinasikan gerakan tersebut supaya permainannya ya lebih teratur, lebih baik. Lalu selanjutnya, di bawahnya, variasi langkah kaki dengan kombinasi pukulan. Jadi kita melangkah sambil kita gerakan pukulan ya, pukulan itu
pada permainan bulu tangkis kamu harus bergerak untuk mengejar kok. Ya. Kok ke arah kanan, bergeraklah ke arah kanan. Kok ke arah kiri, bergeraklah ke arah kiri. Ya, arahkan raketnya ke arah kiri. Kok ada di atas, arahkan raketnya ke atas. Ya, atau tidak terjangkau maka melompat. Ya, seperti itu. Lalu di sini langkahkan kaki maju mundur ke kiri ke kanan atau menyudut. Ya, kamu pun dapat bergerak dari lambat ke cepat. Ya, tergantung arah koknya kemana. Langkah kaki bertujuan untuk dapat mengejar kok dan memukulnya. Nah, berikut variasi langkah kaki dengan kombinasi pukulan. Yang pertama, perhatikan di bukunya itu, langkahkan kaki ke samping kanan, dilanjutkan melangkah ke depan. Ya, ke kanan, lalu ke depan. Lalu yang kedua, pukul kok menuju lapangan permainan lawan. Jadi pukulnya tidak sembarangan ya. Pukul ke kiri ke kanan. Nah, harus di dalam satu lapangan tersebut ya, jangan sampai keluar batas atau keluar garis ya. Lalu selanjutnya yang B adalah kita menuju yang B ya. Yang B adalah variasi langkah kaki dan lompatan dengan kombinasi pukulan. Nah, ini biasanya kalau koknya mengarah tinggi ya. Nah, melompat dilakukan jika kok melambung tinggi. Jadi arahnya tinggi tuh ya, kita bisa lompat mengenai sasaran tuh. Sebelum melompat, kamu harus melangkah mengejar gerakan kok. Nah, jadi jangan sembarangan untuk melangkah ya. Jadi harus bergerak dengan tepat mengejar gerakan kok. Jika kok bergerak ke belakang, kamu pun harus melangkah ke belakang. Jadi ikuti arah koknya ya. Lalu kalau tiba-tiba koknya ke kanan bagaimana? Ya, perhatikan gerakan lawan. Ya, gerakan lawan bagaimana dari raketnya atau dari koknya. Jadi kita tidak telat ya memukulnya seperti itu ya. Lalu begitu pula jika kok bergerak ke depan, samping atau serong, maka kejar seperti itu ya, bergerak ke depan, samping atau serong. Selanjutnya melompat dilakukan dengan menolakkan kaki kanan atau kiri. Namun agar tolakan lebih maksimal sebaiknya menggunakan kaki terkuat ya. Kaki terkuat kalian apa? Kaki kiri atau kaki kanan? Maka gunakanlah kaki yang terkuat. Saat badan berada di udara, kok dipukul ke arah permainan lawan. Ya. Jadi ke tempat lawan ya, jangan keluar atau out itu ya. Maka tidak dapat poin kalau seperti itu. Langkah-langkah variasi dan kombinasi ini adalah sebagai berikut. Perhatikan yang pertama, langkahkan kaki menuju arah datangnya kok. Ya, itu sudah pasti, harus itu. Ya, jangan takut sama kok. Nah, itu ya. Tidak boleh takut dengan kok, karena itu menentukan. Kalau misalnya kita takut sama kok, berarti musuh atau lawan kita mendapatkan poin ya. Lalu dari kemana? Nah, baik ke depan, ke belakang, samping, dan serong. Yang kedua, melangkahlah dengan mengubah kecepatan dari lambat ke cepat atau sebaliknya. Sebaliknya itu cepat ke lambat. Ya, tergantung datangnya kok. 3. Melompatlah dengan salah satu kaki terkuat. Ya, pijak di kaki yang kuat ya. Lalu yang keempat, pukul kok ketika tubuh masih melayang di udara menuju daerah permainan lawan. Nah, ini penting ya. Jadi di poin 4 ini, ketika kita masih melayang, ya, kan lompat tuh melayang kan, belum berpijak ke bumi, lalu pukul ya koknya. Jangan nunggu sudah ada di bawah ya, kakinya sudah berpijak di bumi, baru raketnya ya kalian gerakan. Nah, itu telat berarti. Ya, tidak tepat. Itu ya, itu tekniknya. Lalu selanjutnya adalah yang kedua, ini ada kombinasi lagi, yaitu gerak dasar, variasi gerak dasar non lokomotor dengan kombinasi gerak dasar manipulatif. Variasi dan kombinasi gerak ini terdiri atas variasi menekuk siku dan ayunan lengan dengan kombinasi pukulan. Jadi tekuk sikunya itu
ya. Lalu ayunkan lengannya, lalu pukul. Salah satu faktor yang menentukan kualitas pukulan adalah gerak dasar non-lokomotor. Ya, jadi ini yang menentukan. Perhatikan sini, sebelum memukul, tangan ditarik ke belakang. Ya, jadi itu tekniknya. Siku yang akan digunakan untuk memukul ditekuk. Ya. Perhatikan lagi, gerakan ini adalah awalan sebelum memukul kok. Servis ya namanya. Awalan ini akan membuat pukulan lebih keras dan cepat. Simaklah langkah-langkah variasi menepuk siku dan ayunan lengan dengan kombinasi pukulan berikut. Yang pertama, A. Posisi awal berdiri tegak menghadap net. Ya, tegak, tidak membungkuk. Lalu B, tangan kanan memegang raket dan tangan kiri memegang kok. Itu yang tidak kidal ya. Kalau yang kidal pastinya sebaliknya. Yang megang kok adalah tangan kanan ya. Raketnya tangan kiri, itu yang kidal. Tapi kalau yang normal, yang biasa ya, yang biasa tangan kanan megang raket, tangan kiri megang kok. Itu ya posisinya. Yang kedua. Lalu yang C adalah posisi kok di depan dan raket di belakang kok. Ya, jadi raketnya di belakang kok, bukan terbalik, nanti di depan kok lagi ya. D. Tekuk siku pada tangan yang memegang raket. Sikunya tidak lurus ya, ditekuk supaya tidak kaku di situ. Ada powernya, kekuatannya. Lalu E. Ayunkan raket ke depan bersamaan dengan jatuhnya kok. Ya, ayunkan secara perlahan atau cepat sesuai kondisi ya. Lalu F. Pukullah kok agar melewati net dan jatuh di daerah lawan. Jangan sampai nyangkut. Nah, itu ya poinnya. Jangan sampai nyangkut tuh koknya. Udah bagus-bagus ya kan kelihatannya, nyangkut. Nah, kurang tepat berarti nih ya. Harus dikira-kira nih ya. Koknya jangan sampai ya nyangkut di net, karena net itu adalah memang harus dilewati ya, dan harus jatuh di daerah lawan, maka kita akan mendapatkan poin. Nah, itu dia ya tentang gerak dasar non lokomotornya. Nah, selanjutnya sini ada sedikit info pengetahuan, Bapak bacakan terlebih dahulu ya. Di bawahnya di kotak itu info pengetahuan. Apakah kamu pernah menyaksikan pertandingan bulu tangkis? Nah, di televisi itu masih ada ya pertandingan bulu tangkis itu. Lalu salah satu kejuaraan bulu tangkis yang sering diadakan di Indonesia adalah Indonesia Open. Indonesia Open digagas oleh Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau disingkat PBSI. Pertama kali diselenggarakan pada tahun 1982. Kejuaraan ini bertaraf internasional, jadi seluruh dunia ya, seluruh negara, dan diadakan setiap setahun sekali. Ya, itu kejuaraan ini menggunakan teknologi mata elang atau Hawk-Eye ya, Hawk-Eye. Terdapat 8 kamera teknologi tinggi agar kita dapat melihat tayangan ulang. Nah, jadi ada 8 kamera di situ. Jadi ada replaynya. Kalau permain olahraga biasanya seperti itu kalau ditayangkan di televisi ya biasanya. Dengan demikian kita mengetahui apakah kok keluar atau masuk di area permainan. Jadi jelas ya. Tidak samar-samar nih, karena terlihat di kamera jelas banget itu keluar garis atau tidaknya, out atau tidak. Pemain dapat mengajukan keberatan terhadap keputusan hakim garis berdasarkan rekaman kamera tersebut. Nah, jadi berdasarkan kamera dilihat bahwa saya lihat itu tidak out, nah, bisa naik banding gitu, mengajukan keberatan. Itu ya fungsinya di situ sudah modern ya, sudah ada kameranya ya, lapangannya sudah bagus gitu kan. Nah, ini selanjutnya di halaman 39. Nah, di halaman 39. Di bagian yang 3. Variasi gerak dasar manipulatif dengan kombinasi gerak dasar lokomotor. Nah, coba lihat di sini. Variasi dan kombinasi gerak ini meliputi variasi menjatuhkan kok dan pukulan dengan kombinasi langkah kaki. Nah, jadi lagi-lagi harus kita mengombinasikan langkah kaki ya dengan gerakan pukulan dan lain-lain. Gerakan ini dilakukan untuk pukulan pertama
dan atau menandakan dimulainya permainan. Pukulan ini disebut juga dengan servis. Ya, bisa kalian garis bawahi ya. Di situ servis ya. Apa itu servis? Dalam permainan badminton atau bulu tangkis. Nah, kalian bisa garis bawahi itu. Gerakan atau pukulan pertama atau menandakan dimulainya permainan bulu tangkis ya. Garis bawahi. Namanya servis. Pukulan diawali dengan tangan kiri memegang kok. Ya, ini bagi yang tidak kidal nih ya. Tapi kalau yang kidal beda nih ya, sebaliknya gitu. Tangan kanan memegang raket. Kok akan dijatuhkan ke bawah ya seperti tadi itu. Di saat yang bersamaan tangan yang memegang raket melakukan pukulan. Kok dapat diarahkan jatuh di belakang atau di depan permainan lawan. Perhatikan situ lagi, bawahnya gerakan dilanjutkan dengan melangkah untuk menyiapkan gerak selanjutnya. Jadi ketika kita sudah servis ya, sudah memulai pukulan awal, kita tidak boleh diam ya. Kita harus menyiapkan gerakan yang lain pun ya, lain lagi ada. Nah, perhatikan situ, simak langkah-langkah berikut dengan sungguh-sungguh. Fokus ya, tetap semangat. A. Posisi awal berdiri dan kedua kaki dibuka selebar bahu. Ya. Dibuka selebar bahu. Tuh ya seperti ini, siap nih ya, tandanya siap. Kalau kita tegak ya, menandakan kita itu tidak siap ya. Jadi harus posisi seperti ini ya, yang ada di gambar tuh nih ya, by zoom jelas. Nah ini nih ya, selebar bahu. Kalau ditekuk sedikit ya seperti kuda-kuda sih sebenarnya gitu ya, tekuk sedikit lututnya. Ini cukup tegak ya. B. Tangan kiri memegang kok dan tangan kanan memegang raket. Ya, supaya ingatkan kembali ini bagi yang tidak kidal nih, yang tidak pakai kiri memegang raketnya, yang pakai kanan biasa. C. Posisikan kok di depan badan. Ya, tuh. Siap nih, sudah siap nih, posisinya. Ya. Sementara raket di belakang tubuh. Jelas ya, kalau raket di belakang di depan tubuh ya bagaimana tuh, ya. Sementara raket di belakang tubuh. Lalu selanjutnya jatuhkan kok dan di saat bersamaan pukul kok ke arah depan. Ya. Lalu pukullah kok agar jatuh di daerah permainan lawan. Ya, tentukan arah jatuh kok apakah di depan atau belakang permainan lawan. Ya. Sesuai keinginan kalian. Ya, teknik kalian, bagaimana kalian caranya mendapatkan poin. Segera melangkah untuk mencari posisi yang tepat. Nah, setelah servis jangan diam saja, harus melangkah mencari posisi yang tepat ke arah jatuhnya kok ya, ke arah datangnya kok. Nah itu ya yang ada di gambar tuh servisnya tuh, langkah-langkah servisnya. Nah berarti ini sudah selesai ya, pembahasan tentang variasi dan kombinasi gerak dasar pada permainan bulu tangkis ya. Itu perlu kalian perhatikan, pahami. Jika nanti kalian masih kebingungan, bisa kalian lihat di YouTube gerakan-gerakannya ya. Nanti bisa kalian contohkan sendiri, kalian praktikkan sendiri, supaya lebih meresap, lebih mudah kalian. Oh seperti ini nih caranya nih, kok masih kaku sih tangan saya memegang raketnya. Tapi kalau mau latihan, Bapak sarankan sebaiknya ajak temannya ya, jangan sendirian. Kalau sendirian nanti mainnya sama tembok ya. Jadi berdua supaya lebih seru, minimal berdua. Kalau sudah lebih bagus mainnya, lebih ahli lagi mainnya, nah itu boleh tuh ajak lagi temennya 3 orang, jadi mainnya berempat ya, double tuh ya. Kalian belajar dulu ya ketepatan cara memukulnya ya, yang nanti untuk belajar smash itu nanti ya. Oke, itu saja materi kita pada kali ini ya. Jadi
Untuk hari ini ya, sebelum kita akhiri, Pak Iza sampaikan tugas kalian adalah, perhatikan atau catat tugasnya ya. Tugasnya adalah merangkum halaman 27 sampai halaman 39 ya. Merangkum halaman 27 sampai halaman 39. Itu ya tugasnya. Baca ketik di sini nih. Jadi tugas PJK hari ini merangkum halaman 27 sampai dengan halaman 39 di buku tulis PJOK. Minimal kalian rangkum dapat 2 halaman ya, 2 halaman, susun yang rapi. 2 halaman itu 1 lembar ya, atau 1 lembar ya. Kalian catat ya supaya tidak lupa. Jadi hari ini langsung dikerjakan, jangan ditunda-tunda ya, supaya nanti tugas yang lain pun tidak menumpuk. Ini tugas kalian ya, pelajaran PJOK kelas 6 hari ini. Terus bagaimana Pak kalau misalkan saya melihat rangkuman yang ada di halaman 42? Nah, itu kurang, nah, masih sedikit. Jadi Pak Iza sarankan cara merangkumnya itu seperti kita membuat jawaban dari soal ya, supaya kalian mudah untuk membacanya, lebih simpel, lebih sederhana. Caranya juga bisa kalian lihat di halaman 42, atau cara merangkumnya seperti itu boleh ya, atau dibuat skema juga boleh, lebih bagus itu ya. Misalnya dari permainan bola kasti atau menggunakan bola tenis ya, terus dibagi bawahnya, tarik A, tarik B, tarik C ya, boleh seperti itu kerjakannya. Jadi merangkum tidak harus tulisan saja, bisa digambar, dibikin kotak-kotak ya, bikin skema supaya rapi, supaya kalian lebih mudah memahaminya atau menghafal materi tersebut. Ya, mungkin cukup sekian materi kita pada kali ini. Jika dari antara kalian masih ada yang belum paham, silahkan boleh kalian tanyakan ke Pak Heza. Semoga bermanfaat, semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memahaminya. Sebelum kita akhiri, mari saja kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.